bagaimana perawatan yang mudah dengan tidak membongkar-bongkar printer. Posisinya harus terbalik seperti ini. Kita semprotkan pelumas yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keadaan teman-teman semua, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan ini Sumber Print Cirebon akan menjelaskan tutorial tentang printer. Pada hari ini datang printer tipe dot matrix Epson LX310. Biasanya kalau printer-printer ini bisa buat pengeprintan, buat pengeprintan yang kertas 2 ply, 3 ply, buat invoice, bisa buat stroke pembelian yang 2 rangkap teman-teman. Jadi ini masih pakai jarum, jadi buat rangkap 2, 3 rangkap itu tembus sampai lembar ke lebih dari 1. Nah, bagi teman-teman pengguna Epson LX310 ini, saya akan menjelaskan bagaimana perawatan yang mudah dalam kita memelihara printer ini biar awet, jadi biar tidak cepat rusak. Nanti akan saya jelaskan bagian-bagian mana saja yang memang harus dibersihkan agar printer kita itu bisa awet, jarang adat. Baiklah, langkah pertama kita nanti buka pitanya, cartridge-nya. Untuk memasangnya ini ada pengaitnya kanan kiri 2, nanti di lubang yang ini dikaitkan seperti ini, kanan kiri, baru dikebawain lagi, baru pitanya tinggal dikebawain seperti ini teman-teman. Untuk membukanya tinggal dikeataskan, diangkat. Untuk membuka ini mistar kanan kiri pakai tangan 2 seperti ini diangkat, ambil atasnya, ditekan, dipegangin seperti ini. Nah, untuk memasangnya ada di sini pengaitnya, kiri kanan dimasukkan ke sini teman-teman. Jadi biar di saat kita selesai tutorialnya untuk pemasangannya seperti ini, tinggal dipaskan, kemudian kalau sudah bergerak berarti sudah pas ini teman-teman. Kita angkat kembali. Kemudian di sini ada ini nomor min 1, 0, 1 sampai 6 ini buat pengaturan ketebalan kertas. Jadi ini penting sekali bagi kita pengguna Epson LX310. Kalau memang printernya itu masih baru atau headnya baru, jadi kalau bisa, kalau memang di nomor 4 ini 1 lembar atau 2 lembar tulisannya sudah jelas, kita pakai yang nomor 4 atau nomor 3 aja yang paling belakang, karena biar tekanan ke platen atau ke kertas juga nggak terlalu nekan, jadi lebih awet ke headnya dan juga ke pitanya teman-teman. Jadi tidak cepat aus, karena untuk tipe LX310 ini untuk headnya itu cepat sekali kotor, apalagi pakai pita yang bukan ori, biasanya sudah kotoran di dalam headnya itu cepat sekali kotor. Kadang ada yang sampai mengeras, kotorannya itu hitam teman-teman. Jadi ini fungsinya untuk kertas 1 ply nomor 1, 2 ply nomor 2, 3 ply nomor 3. Tetapi kalau memang masih kondisi headnya masih bagus, alangkah baiknya kalau 1 ply ya di nomor 3 atau nomor 4. Kecuali kalau memang hasilnya sudah kurang bagus, boleh maju di nomor 1 atau nomor 2. Seperti itu teman-teman. Nah, ini juga kerusakannya ini aslinya sering macet. Kalau ngeprint macet terus bunyi titit gitu ya teman-teman. Ini juga tadi belum saya coba. Nanti ini setelah dibuka semua, nanti sebelum membongkar ini kita coba dulu printernya. Ini pengenalan mengenai bagian-bagian printer dulu dan bagaimana nanti membersihkannya. Nanti untuk bagian traktor ini mudah sekali. Untuk membukanya ini ada kunciannya, yang harus dikebelakangin. Kalau pakai tangan bisa ini satu-satu, sebelah kiri juga dikebawain, ditarik ke belakang kunciannya seperti ini ya teman-teman, terus dipasang lagi sampai bunyi seperti itu. Nanti tutorial kali ini yang akan saya jelaskan tanpa membongkar tutupnya. Jadi seperti tadi cara membuka traktor dan memasang lagi ini teman-teman. Nanti kita coba dulu printernya sebelum kita melakukan pembersihan di bagian-bagian printernya teman-teman. Ini
ini biar lebih jelas. Nah teman-teman, bagi yang belum subscribe di channel Sumber Print Cirebon, silahkan klik like dan subscribe. Semoga kita sama-sama bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe di channel ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang ke proses percobaan. Nanti kita pasang pitanya. Ini teman-teman, kalau kita pas ngeprint terus macet saya di tengah langkah pertama, kita coba dulu. Nah, ini satu ply bisa di nomor 1 atau nomor 2 teman-teman. Nah, ini sedang proses pengeprintan manual. Tadi nempel load eject, tekan aja, kemudian tekan tombol power sambil ini ditahan. Kalau sudah gerak headnya kita lepaskan. Bisa pakai load eject. Ini ngeprintnya sedang normal teman-teman. Nah, nanti di saat sedang proses ngeprint seperti ini, kemudian macet, kemudian ada bunyi titit, kadang lampunya ini berkedip semuanya. Nah, kemungkinan macet itu bisa karena kotor, ada yang masuk di belakang kertas, yang ke platen. Kadang bisa juga dari headnya teman-teman, headnya itu kotor atau ada yang putus di dalamnya. Nanti langkah pertama kita berhentikan dulu printernya. Nah, seandainya macet, langkah pertama kita buka cartridge-nya, kita ambil cartridge-nya, kemudian print kita lanjutkan lagi. Nah, coba kita tes print lagi. Seandainya pas pitanya dicabut kemudian ngeprintnya itu lancar, berarti kerusakan itu bisa ada di bagian headnya macet atau pitanya ini teman-teman. Pitanya itu bisa jadi edisinya macet, jadi nggak gerak, kita putar manual. Nah, kalau diputar manual seperti ini lancar, pitanya ikut gerak, berarti pitanya ini normal teman-teman. Masalahnya itu di headnya itu kotor dan harus dibersihkan. Nah, kalau tanpa pita, printer head tetap macet, kemungkinan di bagian di belakang sini kotor, ada bekas kertas atau ada kotoran, biasanya ada kerikil atau pasir yang nempel sehingga menyebabkan macet. Nah, seperti ini mungkin kendala secara umum di saat kita melakukan pengeprintan. Dan juga penting sekali staples itu, yang bekas-bekas staples itu juga sangat berpengaruh. Biasanya macet ada yang masuk ke dalam di antara sela-sela platen di belakang kertas ini teman-teman, sehingga mengakibatkan macet. Jadi memang harus dibersihkan. Nanti saya bersih printer kita ini. Kita berhentikan dulu. Dan langkah pertama yang harus dibersihkan secara rutin printer dot matrix ini. Nah, jangan lupa untuk melakukan maintenance ini, perawatan ini, kabel-kabel dicabut, termasuk kabel power dan kabel USB. Untuk langkah pertama ini teman-teman, kalau biasanya di bagian sini, bagian mekanik bawah ini kotor sekali dan memang harus dibersihkan, terutama di bagian as besinya ini teman-teman. As besinya dan di bawah sini ini kan banyak kertas-kertasnya, harus dibersihkan. Ini kertas-kertas ini seperti ini sampai bersih, sampai debu-debunya bersih teman-teman. Intinya di bagian ini yang harus bersih. Dan juga kita bisa lihat di sela-sela di bawah plat ini, biasanya kalau yang kotor ini cepat macet. Di bagian sini kotoran itu ke bawah di saat kertas masuk, kemudian kotorannya ada nempel antara platen dan kertas di saat tadi kertas masuk, biasanya cepat macet. Nah, setelah dibersihkan mekanik bagian dalamnya, kita kasih pelumas teman-teman di bagian asnya, terutama di asnya. Disemprot pelumas apa aja, yang penting semprotan teman-teman. Kebetulan ini pakai yang merek banyak di pasaran, ini aman. Kalau terlalu keras itu biasanya kalau udah kering itu lengket dan malah bikin macet. Nah, ini sudah lancar juga. Kemudian ini bagian pemutar pitanya juga harus dikasih pelumas selama di bagian gear dalamnya teman. Di gear dalamnya kita semprotkan di sini
sampai masuk ke dalam, dan juga bisa di sini karena ini nanti akan masuk ke dalam. Seperti ini. Nah, setelah dibersihkan, disemprot, dikasih pelumas, kita ke pembersihan headnya dengan secara ringan, teman-teman. Ini juga karena untuk perindotin baterai ini, terutama di bagian headnya itu memang jangan sampai macet, jangan sampai kendala, karena ini kalau udah headnya macet akan susah. Nah, seperti ini. Untuk membersihkan head sudah ada tutorial yang terdahulu. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini kalau kita pemakai tidak berani untuk membuka head, cukup bagian sini aja. Terutama kotoran-kotoran yang di bawah head ini kita bersihkan dulu. Ini kan hitam sekali nih. Ini banyak kotorannya. Ini bekas-bekas pita, teman-teman. Seperti ini. Ini hitam. Tuh, nempel. Yang penting bagian sisi luarnya aja bisa dibersihkan. Nah, setelah itu posisinya harus terbalik seperti ini. Kita semprotkan pelumas yang tadi. Nah, seperti itu pelan-pelan, nanti sampai kita kasih tisu di bawahnya, nanti pada kotoran itu pada masuk ke bawah. Nah, ini juga yang karat-karat di jarum, karena tipe ini sangat cepat sekali buat berkarat, kalau apalagi kalau pitanya itu terlalu basah. Kan ada jenis merek pita yang memang terlalu basah sehingga bisa cepat kalau kita buka ini berkarat, teman-teman. Cukup nanti dibiarkan sekitar 5 menitan head ini seperti ini. Nah, kalau sudah dikasih pelumas ini, kemungkinan nanti bisa lancar, teman-teman, headnya. Jadi sebelum kejadian kotor seperti ini, lakukan perawatan seperti ini. Nah, setelah selesai dilumasin mekanik dan headnya, kita coba ngeprint dulu. Seandainya dipasang pita ini macet, maka nanti ngeprintnya itu tidak usah pakai pita dulu, teman-teman. Kita yang cabut, biar ngeprint tanpa terpasang pita 2 lembar sampai 3 lembar. Nanti biasanya kalau headnya itu sudah nembaknya banyak, biasanya sudah lancar. Nanti kita pasang lagi kabelnya. Gambarnya ini kita coba yang mode drag pakai LF, nanti ngeprintnya lebih cepat, teman-teman. Ya, sampai bunyi titit-titit atau sampai headnya gerak, lalu kita pasang kertasnya seperti ini. Silakan dicoba seperti ini, nanti ngeprint manual sampai antara 2 lembar 3 lembar, baru silakan printer ini sudah bisa dipakai lagi. Nah, ini demikian perawatan secara mudah dari kami. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, dan juga bisa lihat tutorial tentang printer pada video-video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.